Shalom, selamat jumpa saudara-saudariku Jemaat Gereja Bethel Indonesia Telogosari dan para sahabat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi melalui kebenaran firman Allah hari ini. Kita akan membahas tema Tuhan adalah kekuatanku. Mari kita akan membaca ayat Alkitab dari Yesaya 40 ayat yang ke-31. Demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara sekalian, seperti kita mengetahui bersama, dalam kehidupan ini tantangan, rintangan silih berganti datang menghadapi kita semua. Kadangkala kita kehabisan kekuatan, menjadi lesu dan menjadi lelah dan lemah. Itu sebabnya kita memerlukan kekuatan ekstra, kekuatan yang dapat diandalkan. Puji Tuhan, kita memiliki Tuhan Allah yang menjadi andalan kekuatan hidup kita. Saudara sekalian, bagaimana kita bisa menikmati kekuatan yang dari Tuhan? Jawabnya adalah kita harus selalu menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan artinya adalah dalam segala situasi, kondisi, dan dalam segala waktu selalu menggantungkan sepenuhnya hidup ini kepada kehendak Tuhan. Nah, saudaraku sekalian, dari mana kita bisa mengerti bahwa sesuatu adalah kehendak Tuhan? Jawabnya ialah dari firman-firman-Nya seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Saudaraku sekalian, sebagai wujud nyata bahwa kita sungguh-sungguh menanti-nanti Tuhan adalah hidup kita ada dalam kesetiaan mentaati firman Tuhan dalam praktek hidup sehari-hari. Jika kita sudah setia dalam ketaatan akan segenap firman Tuhan, seperti apa kekuatan yang kita dapatkan dari Tuhan? Saudaraku, kalau kita mengingat kembali ayat pertama yang kita baca dari Yesaya 40 ayat yang ke-31, maka kita akan mendapati di sana, saudara, beberapa kekuatan-kekuatan yang dijanjikan Allah bagi kita yang menanti-nanti Dia. Saudara, yang pertama, ayat tadi berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nanti Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita akan diberi kekuatan baru. Kekuatan yang selalu disesuaikan dengan tantangan-tantangan dan problem yang harus kita hadapi dan kita selesaikan. Tuhan memberi kekuatan yang baru. Kekuatan yang baru seperti apa? Yang pertama, dikatakan di sana mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Tuhan akan memberi kekuatan baru yang memampukan kita mengalami peninggian, mengalami peningkatan hidup. Ini bisa bicara soal kualitas rohani, tapi ini juga bisa berbicara posisi hidup yang diangkat. Kekuatan Tuhan yang mengangkat kita
itu bagaikan sayap burung raja wali yang dahsyat. Yang kedua, penggalan ayat tadi berkata, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Saudara, kekuatan yang berikut yang diberikan Allah kepada kita adalah kekuatan yang memampukan kita melakukan percepatan-percepatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan Allah bagi kita. Dan sekalipun kita mengalami percepatan-percepatan untuk mencapai tujuan-tujuan Allah, dikatakan ayat itu, kita tidak menjadi lesu. Energi yang diberikan Allah kepada kita itu dahsyat dan ajaib. Yang ketiga, ayat tadi berkata, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kata berjalan menunjuk kepada kemampuan dan kekuatan yang memungkinkan kita untuk terus bergerak maju, bertumbuh terus ke arah Kristus. Dan kekuatan ini sama diberikan oleh Tuhan menjadi kekuatan yang tidak pernah habis, bagaikan sesuatu energi yang ada dalam hidup kita yang membuat kita tidak pernah menjadi lelah. Luar biasa, dahsyat saudaraku sekalian. Tuhan yang menjanjikan kekuatan-kekuatan itu adalah Tuhan yang penuh dengan integritas. Tuhan berfirman dan Tuhan pasti akan menggenapi firman-Nya. Itu sebabnya Tuhan bagi kita adalah pribadi yang benar-benar dapat diandalkan. Untuk mengerti ini, mari kita baca Yesaya 40 ayat 28 dan 29 berkata demikian. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Sungguh dahsyat, luar biasa. Inilah Allah yang kita andalkan. Firman Allah tadi berkata, Tuhan yang kita andalkan itu adalah Tuhan Allah yang kekal. Artinya keberadaan Tuhan itu adalah keberadaan yang tanpa batas waktu. Tidak ada ujung akhirnya. Inilah kekuatan yang dahsyat. Kapanpun, dimanapun, dalam situasi, kondisi apapun, Allah yang dahsyat penuh kekuatan itu selalu ada dalam hidup kita, menyertai dan memberi kekuatan kepada kita. Yang kedua, ayat tadi berkata bahwa Allah itu adalah pencipta bumi dari ujung ke ujung. Ini sudah memberikan gambaran yang jelas betapa kuatnya Allah, betapa hebatnya Allah. Dia adalah pribadi mahakarya yang menciptakan langit bumi segala isinya, bahkan jagat raya yang kelihatan dan tidak kelihatan adalah ciptaan Tuhan dan ada di dalam kendali Tuhan. Luar biasa itu Allah kita. Yang ketiga, Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Kalimat firman ini menjelaskan kepada kita bahwa kekuatan Allah itu adalah kekuatan yang tidak terbatas dan kekuatan Allah itu bersifat permanen. Inilah yang kita butuhkan. Sebagai manusia yang lemah, di dalam Allah kita menjadi kuat. Bersama dengan Allah kita menjadi selalu kuat. Karena Allah memiliki kekuatan yang membackup kita dengan kekuatan yang tanpa batas dan kekuatan yang bersifat permanen. Yang berikut, ayat tadi berkata, tidak terduga pengertiannya. Pengertiannya Allah itu lebar, luas, dalam, tinggi, tak terukur. Hikmatnya tak terbatas. Tuhan Maha mengerti, Tuhan Maha tahu. Kalau Tuhan berfirman dan bertindak, tidak pernah akan salah. Dia selalu benar
dan benar, dan Dia adalah Allah yang maha benar. Sungguh sebuah kebahagiaan bagi kita, karena kita memiliki Allah yang begitu dahsyat. Yang berikut lagi dikatakan dalam ayat yang ke-29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Saudaraku, jika kita lelah, jika kita lemah, tidak berdaya menghadapi masalah, ingat, Tuhan itu selalu peduli dengan kita. Dengan saudara sekalian, Allah peduli. Saudaraku sekalian, itu sebabnya, saudaraku, apakah saudara saat ini sedang menghadapi pergumulan hidup, sedang menghadapi sesuatu yang melelahkan, membuat saudara letih, lesu dan berbeban berat? Ingat, kata Allah di dalam Yesus Kristus telah memanggil kita. Dan Tuhan Yesus berkata, mari datang kepadaku yang letih lelah, lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Tuhan Allah yang berjanji pasti akan menepati. Saudara sekalian, Daud juga berkata dalam pengalaman hidupnya, dia mengalami sesuatu yang dahsyat dan dia bersaksi, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyian aku bersyukur kepadanya. Saudaraku, Bani Asaf, saudaraku Bani Korah, saudaraku sekalian juga menyaksikan sebagai pelayan Tuhan yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Pelayan Tuhan kadangkala mengalami kesulitan dan kesesakan, tapi mereka bersaksi, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, tetap semangat, andalkan Tuhan. Dia bersama kita, Dia kekuatan yang ajaib, selalu siap menolong kita dalam segala situasi, kondisi, dan kapan saja, di mana saja. Tuhan beserta kita semuanya. Haleluya, terpujilah Tuhan. Amin. Saudara sekalian, mari kita ambil waktu untuk berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, sekalipun banyak rintangan dan tantangan dalam hidup kami, kami mempunyai Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamat dan kekuatan kami yang ajaib. Tuhan, Engkau kekal adanya, karyamu ajaib, kekuatanmu tak terbatas, hikmatmu tak terukur, kasihmu berlimpah-limpah. Engkau adalah andalan kami, tak pernah mengecewakan kami. Tolonglah anak-anak-Mu dan semua orang yang berseru kepadamu untuk beri kekuatan dan kemenangan dalam menghadapi setiap tantangan hidup. Anugerahkanlah kepada kami ya Tuhan berkat, perlindungan, kasih dan damai sejahtera-Mu, dan memenuhi kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa syukur, permohonan, dan dengan iman kami terima berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Immanuel,